To kan anu kaya mobil abae to kan minyak. Cuma ya memang banyak tergosok. Tergosok piye kok? Larang. Jadi paling murah 200. Bedanya mobil itu aman ya, kalau minyak widaan. Jadi umpama kena paku, guneng dindi guys. Nanti itu rugi-rugi nganu loh pada bidang itu kena paku itu. Tiga ribu bulan, satu bulan. Yo, paling yang kaca-kaca itu belum malah harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumu'a bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 73. Al-A'raf ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok muning ini apa? Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأله منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث يا أيها القيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya ini wa ila Tsamud wa arsalna dan mengutus aku Allah ila Tsamuda kepada kaum Samud, mengutus akhahum pada saudaranya mereka Samud, yaitu nabinya, yaitu saudaranya Samud. Di dalam nasab itu tidak ada yang menjadi walam yakun akhahum biddin. Jadi Samud ini dalam nasab keturunan tidak ada saudaranya yang datu dalam agama. Mereka itu saudaranya dimaksud adalah bukan keturunan nasab. Sholihan mengutus pada Nabi Soleh. Qala berkata Soleh, ya qaumi wahai kaumku, ubudu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Wahidullah mentauhidkanlah kalian semua kepada Allah. Malakum tidak ada bagi kalian min ilahin dari Tuhan ghairuhu selain Allah. Ghairul ladzi amurukum selain zat yang aku perintah kalian untuk minubihi agar kalian iman dengan zat itu yaitu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kuperintahkan untuk kalian imani Allah itu. Qad ja'atkum sungguh datang, telah datang pada kalian apa bayinatun penjelasan min rabbikum dari Tuhan kalian. Bayanun min rabbikum penjelasan dari Tuhan kalian. Hadihi ini bayinah. Itu naqatullah untanya Allah lakum bagi kalian ayatan sebagai tanda. Sebagai tanda dari kerasulan Allah terhadap aku atau risalah Allah terhadap aku. Iki unta kanggo kalian semua, untuk kalian semua sebagai tanda kenabianku kepada kalian. Pada ruha maka membiarkanlah kalian pada unta ini. Tinggalno unta iki takul makan apa unta fi ardillah di dalam buminya Allah. Anu kon tanggung jawab baikoh. Takul supaya makan apa unta biardillah di dalam bumi Allah, yaitu wala tamassuha dan janganlah menyentuh kalian semua pada unta disuin dengan jelek. Jangan dilukai unta itu. Fayakhudhakum maka akan menyiksa pada kalian. Maka akan menyiksa Allahkum pada kalian atau penyiksa pada kalian apa adzabun alimun, siksaan yang paling pedih. Kalau terpaksa melukai unta itu, maka akan tertimpa siksa yang sangat pedih. Wadkuru dan mengingatlah kalian. Ayo sedang gini, anak uang ngaji gini. Wadkuru dan mengingatlah kalian. Ij'alakum ketika menjadikan Allah pada kalian khulafa'a. Pada beberapa khulafa, yaitu pengganti. Mustaqlifina fil ard.
orang yang menggantikan semua di muka bumi sebagai penghuni min ba'di adin, setelah rusaknya kaum Ad, yaitu kaumnya Hud. Wa bawa'akum, dan menempatkan Allah pada kalian, wa bawa'akum, dan menempatkan Allah pada kalian fil ardi, di muka bumi ini, tattakhiduna, mengambil kalian semua min suhuliha, songko bangunan-bangunan, tabnuna min tiniha, kalian membangun dari tanahnya bumi, usuron, sebagai usur, yaitu rumah tingkat pada saat musim soif ketiga. Watan ituna, dan ngerowoi kalian aljibala, pada beberapa gunung. Gunung dibuat kerowokan sebagai rumah, buyutan sebagai rumah pada saat masa rendeng. Fadkuru, maka ingatlah kalian Allah pada pemberian-pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah. Berimanlah kalian dengan nikmat Allah itu, wala taksau. Nah, itu hanya itu. Dan janganlah berbuat kerusakan kalian fil ardi, di muka bumi, mufsidina, seraya membuat kerusakan semua. Janganlah kalian melakukan maksiat di muka bumi dan mengajak kepada selain Allah, beramar ma'ruf kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Jangan sampai wala taksau fil ardi mufsidin, itu artinya jangan melakukan maksiat kamu di muka bumi, dan jangan sampai mengajak kepada selain Allah, hanya berdakwah untuk Allah saja. Qala, maka berkata siapal mala'u, para pemimpin-pemimpin saat itu, yaitu alladzina, orang-orang istakbaru, yang menolak atau sombong mereka anil iman, untuk beriman. Orang-orang yang tidak mau beriman itu malah mengatakan min qaumi, dari kaumnya Saleh, lilladzina, kepada orang-orang ustud'ifu, yang dilemahkan mereka. Mereka yang sombong ngomong terhadap yang lemah, yaitu iya, doa apa? Lilladzina, terhadap orang-orang ustud'ifu, yang dilemahkan mereka, uhiru, dipaksa mereka. Yaitu orang yang dilemahkan itu orang yang rendahan. Iman amanah, terhadap orang yang iman, siapa man minhum, dari mereka du'afa. Orang-orang sombong, orang kaya-kaya itu, orang bangsawan-bangsawan itu ngomong kepada yang lemah-lemah ekonomi. Ata'lamuna, apakah tahu kamu sekalian, orang du'afa, orang melarat, apa kowe ngerti anna sholi'an, sesungguhnya soleh itu mursalun, orang yang diutus mir Rabbihi, dari Tuhannya, soleh kepada kalian. Ngomong ngono tekok, ya maklum, jadi juragan ngomong karo anak buah sing iman karo Nabi Soleh, itu mulai biyen kaya ngono kuwi. Qalu, berkata mereka mereka alladzina, atau malak itu, inna sungguhnya kami, bima, dengan apa-apa, ursila, yang diutus siapa Soleh, bi, dengan ma, yaitu apa yang diomongkan Soleh, bahwa Soleh itu utusan, itu mukminun, orang iman, musaddiqun, orang yang membenarkan. Kalau mengatakan siapa tutib tadi itu, orang yang dilemahkan. Keliru tadi. Kalau berkata siapa orang yang dilemahkan, inna, sesungguhnya aku, kami, bima, dengan apa-apa, ursila, yang diutus siapa Soleh, dengan bawa ma, itu mukminun, orang yang membenarkan. Kalau kami membenarkan terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Soleh, bahwa Soleh itu Nabi. Wala, berkata siapa ladina, orang-orang istakbaru, yang sombong mereka, anil iman, untuk jauh dari iman. Kalau kami, inna, sungguhnya kami, orang-orang yang sugih tadi itu, gumedi tadi itu, billadzi, dengan apa-apa, amantum, yang iman kalian dengan ma, itu kafirun, orang-orang yang kafir. Kalau kami dengan apa yang kalian imani itu kafir saya.
Tidak percaya saya. Kalau kamu iman, saya tidak. Itu berani kalau orang dulu itu. Ya, ini konsep dari Al-Quran ini jelas ya. Dijelaskan seperti ini akan terjadi sepanjang zaman. Terjadi sepanjang sejarah. Ya, ikulinabain mustaqarrun. Itu orang dulu begitu itu. Dalam cara dialog terus terang. Kalau kami kafir terhadap apa yang kau imani itu. Kalau kamu iman, kami kafir. Kami tidak percaya terhadap apa yang kau imani itu. Ini periode soleh. Kesimpulan dari ayat ini, satu, itti'adu da'wati rusul fil iman billahi wal kufri bitaghut ay fi ibadatillah wahdah. Tunggalnya ajakan para rasul. Jadi satu, tunggalnya ajakan para rasul di dalam keimanan terhadap Allah dan kufur terhadap taghut. Artinya di dalam menyembah Allah yang Maha Esa Allah. Itu sama. Tidak ada perbedaan antara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh alaihissalam, itu sama. Mengajak iman kepada Allah, mengajak kufur terhadap taghut berhala. Yang kedua, takriru irsalir rusuli bil ayat wahyal mukjizat wa ayatu soleh ajabu ayatin wahyan naqoh. Ketetapan terutusnya para utusan itu dengan ayat-ayat, yaitu disebut mukjizat. Adapun ayat Nabi Soleh itu adalah lebih mengherankannya tanda kenabian, yaitu onta. Ontanya lagi keluar dari batu, gunung batu. Itu hebatnya. Di Nabi Soleh itu ditandai kenabiannya, kerasulannya dengan sebuah onta. Ontanya keluar dari batu. Itu ya kalau sekarang ya ajaib. Ya dulu ya ajaib. Tapi walaupun ajaib begitu, mengherankan begitu, tidak masuk akal begitu, ya tidak iman orang-orang dulu itu. Yang tidak iman. Yang iman ya iman. Memang sama seperti sekarang. Ya ada Quran ini kan, mukjizat Quran ini. Ya ada yang percaya, ada yang tidak. Adapun yang percaya itu ada yang tingkat-tingkatan. Ada yang iman betul, ada yang iman-imanan. Yang nomor 3, wujubu tadzkir bi ni'amillah idhu al-ba'its ala syukri wa syukru huwa ta'ah. Wajibnya mengingat dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi nikmatnya Allah itu perlu dilingno. Karena dengan mengingat nikmat itulah pembangkit untuk bisa bersyukur. Syukur itulah yang disebut ta'ah. Bukti ini kue gelem sholat, gelem etikaf, gelem puasa, zakat, gelem umroh, haji. Itu berarti bukti kesyukuran itu. Itu syukur itu perlu pembuktiannya, ketaatan ibadah itu. Jadi ibadahmu ini sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Ya macam-macam yang Allah berikan pada kita. Jadi saya ingatkan lagi, wajibnya bersyukur, mengingat nikmat, wajibnya mengingat nikmatnya Allah. Karena nikmat Allah itu adalah sebagai pembangkit untuk bisa bersyukur. Dan syukur itulah yang disebut taat, ibadah. Yang keempat, an-nahyu anil fasad fil ardi wasyirki wartika bil ma'asi. Larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan larangan untuk berbuat syirik dan larangan untuk melakukan beberapa maksiat, penentangan terhadap hukum. Allah Rasul merintah, nah wong iku berbalik melarang. Atau Allah Rasul melarang, dia merintah. Allah Rasul ora perintah, dia merintah. Ini jenenge gawe syariat. Enggak ono ya wis meneng. Ang dilakoni yang ono iku ae. Yang kelima terakhir, ad-dha'fatu huwa ghaliban atba'ul anbiya. Orang-orang lemah ekonomi maupun sosial itu kebanyakan pengikut para nabi. Wa dzalika li khuluwihim minal mawani, karena hal tersebut sepinya atau tidak adanya para du'afa
dari beberapa pencegah. Pencegahannya enggak ono kal mu'afadati alal mansab awil jahi. Seperti penjagaan atas kasta, awil jahi atau pangkat, awil mali atau harta. Yo kastane wong rendah. Ya tinggal dolanan atau pangkat enggak ono. Atau bondo enggak ono. Itu biasa tinggal dolan-dolanan kuwi. Direndahkan orang. Wa adamun gimasihim dan tidak adanya selulupnya mereka ataupun bergemilangnya mereka fil maladi wa sa'awat di dalam kelezatan dan beberapa kesenangan. Karena mereka tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya ya ataupun relasi-relasi orang yang membela. Itu fil malad wa sa'awat. Biasa dibuat dolan-dolanan. Kenapa? Dianggap remeh. Itu kebanyakan orang duafa itu pengikut para nabi. Jadi pengikut Islam itu enggak tok terus wong gede-gede ora. Pengikutnya dari apa? Atba'ul anbiya itu adalah ad-du'afa. Kenapa? Mereka itu enggak memiliki pencegahan seperti penjagaan atas dasar kasta ataupun pangkat atau harta. Tidak punya itu semua. Akhirnya orang memandang remeh. Nah, orang memandang remeh tapi Allah tidak seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan tidak adanya selulup mereka atau bergelimangnya mereka terhadap kelezatan, wasyahwat dan kesenangan. Mereka ya apa yang dibanggakan? Ada motor tidak punya, mobil tidak punya, ambune lebus, pakaiannya ya. Tapi nilainya dia itu iman, itu yang mahal. Makanya kamu harus belajar ini. Kita semua harus belajar memandang tidak semua barang yang jelek itu terus kok remeh itu begitu enggak. Kadang-kadang memang dibuat oleh Allah itu adalah sebagai coba. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mulai malam ini kita melaksanakan itikaf. Bagi yang itikaf silakan. Tidak itikaf di masjid boleh atau di tempat-tempat musola yang sudah biasa untuk dilaksanakan untuk sholat berjamaah dan ada imamnya, ada muadzinnya. Silakan mulai itikaf selama 10 malam ya. Jadi malam ganjil dan malam genap itu dibuat itikaf. Kalau mencari malam Lailatul Qadar itu memang ganjil. Tapi kalau itikaf itu semua dipakai. Jadi pahala itikaf sendiri, pahala mencari malam Qadar juga sendiri. Ingat, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Malaikat semuanya turun untuk ngurus urusan kita, permohonan kita, permintaan kita. Termasuk Jibril yang memimpin. Ngurus apa permintaan permohonan kita. Hatta matla'il fajr sampai munculnya fajar. Jadi waktunya lama mulai maghrib tadi sampai sekarang sampai nanti yaitu setelah sahur. Sampai sholat subuh selesai. Itu cara mencari malam Qadar. Dengarnya kalau malam itu malam Qadar, subuhnya matahari itu tidak ada sorot matahari. Berarti malamnya sudah malam Qadar. Dimulainya malam ini sampai 10 malam. Atau 9 malam. Moga-moga Allah paling barokah. Dan apa yang dibaca dasarnya hadis dari Aisyah. Apa yang kubaca Nabi bila mana saya mencari malam Qadar. Maka dijawab oleh Nabi Quli Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa wa anni. Ada yang karim, ada yang tidak, silakan. Dan istighfar yang banyak, baca Quran, sedekah, silakan. Masak-masakan dimakan supaya baca Quran terus supaya malam itu hidup. Jadi wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Malam itu dihidupkan, tidak dimatikan dengan berbagai macam acara yang tidak ada gunanya. Nah, kalau makan minum sing nguyuh silakan keluar dari tempat ini, tempat-tempat yang kita itikafi, dan dibangunkan keluarganya, ahlinya.
ahlinya dibangunkan supaya ikut meramaikan mengisi malam qadar. Memohon pada Allah hatta matla'il fajr. Itu, dan saya ingatkan kembali kepada saudara-saudaraku di mana saya berada yang bisa mendengarkan pengajian ini. Saya ingatkan jangan lupa yaitu kita mempersiapkan zakatul fitri, karena zakatul fitri ini sebagai gandengan keabsahan daripada puasa kita. Puasa Ramadan ini digantung antara langit dan bumi, tidak akan diterima oleh Allah illa bi zakatul fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini diceti-hati ya 2,7 kg atau 3 kilo. Nah, silakan dihargai berapa. Kalau dirupiahkan mungkin titip uang ya 30 ribu. Nah, kalau berupa beras ya 2,7 kilo atau 3 kilo lah. Sekalian tatawu. Kalau lebih di antara itu 50 umpama, ambil titip 50, yang 30 sebagai zakat, 20 sebagai tatawu sunnah juga ada. Sudah kami terangkan di dalam pekajian tentang masalah sedekah. Kerjakan karena Allah, muka-muka Allah paling barokah. Jazakumullahu khairan. Demikian, mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.